Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lasmi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Ika, yang jelas sehat dan bahagia. Oh iya, Bu Lasmi kok sepertinya tadi waktu di kantor bilang sama saya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Memangnya ada apa Ibu? Begini Bu Ika, saya mau minta tolong Bu Ika. Dalam pembelajaran itu kadang anak-anak saya itu masih kurang fokus. Jadi saya minta tolong Bu Ika untuk melakukan observasi di kelas saya. Apakah Bu Lasmi sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut Ibu? Sebetulnya sudah Ibu, tapi ada beberapa anak yang menurut saya seperti hilang fokus. Kira-kira seperti apa kondisi yang Bu Lasmi harapkan dari siswa-siswa tersebut? Saya pengen anak saya itu ketika pembelajaran itu fokus, kemudian bisa mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi tetap fokus pada pembelajaran tapi dengan tidak mengesampingkan kesepakatan yang ada. Oh iya, baiklah kalau begitu. Kemudian rencananya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Begini Bu, saya berusaha untuk membuat anak-anak fokus, nanti entah dengan memfokuskan dengan tepuk atau dengan pembelajaran yang saya terima KSE itu loh Bu, itu saya pengen memfokuskan dengan salah satunya, tapi mungkin dalam hal ini saya minta tolong Bu Ika untuk nanti memberikan umpan balik ketika saya mengajar. Bu, menurut Ibu apakah kira-kira nanti solusi permasalahan Ibu ini dapat berhasil? Saya sangat optimis Bu, jadi ketika nanti saya mengajar, saya berharap anak-anak saya tetap fokus, bisa menerima materi apa yang saya berikan. Baiklah Ibu, kemudian siapa yang kira-kira nanti dapat membantu Bu Lasmi dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama pastinya anak-anak yang saya ajar, jadi mereka harus bisa bekerja sama dengan saya, bagaimana nanti memfokuskan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya minta tolong Bu Ika nanti bisa mengobservasi seperti apa pembelajaran yang saya lakukan, dan saya mohon umpan baliknya dari Bu Ika. Kemudian komitmen seperti apa Bu yang akan Ibu laksanakan supaya rencana Ibu tersebut dapat berjalan dengan lancar? Tentunya saya punya komitmen ya Bu ya. Saya harus tetap fokus, saya harus dapat mengendalikan anak-anak dalam artian sosial emosionalnya. Jadi agar apa yang saya berikan nanti bisa masuk, bisa mereka pahami, bisa mereka terapkan dalam keseharian. Ya Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang mungkin Bu Lasmi butuhkan? Sementara ini belum, tapi nanti seandainya hal ini belum berhasil, saya akan minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah atau mungkin dari wali Bu. Semoga apa yang Bu Lasmi rencanakan nanti berjalan dengan lancar, semuanya terlaksana dengan baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Lasmi setelah kita berbincang sejenak ini tadi? Lumayan lega ya Bu ya. Jadi ada teman, ada rekan yang mau menampung apa yang menjadi unek-unek saya dalam pembelajaran ketika saya menghadapi anak-anak yang
masih hilang fokus seperti itu Bu. Syukurlah kalau begitu Ibu. Apakah masih ada lagi yang perlu kita bicarakan Ibu? Terima kasih Ibu. Sampai di sini dulu. Mungkin kalau nanti ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal, saya bisa bertanya lagi pada Bu Ika. Saya juga senang Bu bisa berbagi cerita dengan Bu Lasmi. Semoga kita tetap bisa saling membantu. Nah, selamat melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Semoga berhasil. Yang dulu, sampai berjumpa lagi untuk lain waktu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika.
Lebih dahulu kita tahu bagaimana cara menentukan KPK. Cara menentukan KPK ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita akan pilih semua bilangan. Kemudian, jika ada bilangan yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Contohnya, misalkan KPK dari 24 dan 16. Di sini kita disuruh menghitung KPK 24 dan 16 dengan cara faktorisasi prima. Cara pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat kolom faktor dari bilangan 24 dan 16. Yang pertama, kita membuat kolom faktor dari 24. Langkah yang pertama, kita harus tahu dulu 24. Untuk mencari KPK dengan faktorisasi prima, kita harus tahu terlebih dahulu tentang bilangan prima. Masih ingat teman-teman tentang bilangan prima? Oke, coba bilangan prima itu dimulai dari bilangan berapa saja ya? Ya, 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya teman-teman ya, bilangan prima. Nah, langkah berikutnya kita cari 24 dibagi dengan bilangan berapa. Kita lihat dari bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2. 24 apakah bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa. 24 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita lihat lagi 12 apakah masih bisa dibagi? Masih bisa dibagi nih. Kita lihat 12 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu ada 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 yang hasilnya adalah 3. Kemudian 3 perlu kita bagi lagi guys. 3 itu tidak perlu kita bagi lagi teman-teman. Karena apa? Karena 3 itu sudah termasuk bilangan prima. Karena dia sudah termasuk bilangan prima, maka stop cukup sampai di sini. Nah, kita sudah dapat faktornya, maka kita bisa mencari faktorisasi prima dari 24. Faktorisasi prima dari 24, maka kita tulis bilangan prima yang terdapat dalam kolom faktor 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau karena 2-nya di sini terdapat 3, maka bisa kita tulis 2 tambah 3 dikali 3. Ya teman-teman ya. Lanjut, sekarang kita mencari kolom faktor dari 16. Caranya sama, yaitu 16 kita bagi dengan bilangan prima kecil yaitu 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima kecil yaitu adalah 2, hasilnya adalah 4. 4 masih kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima kecil yaitu 2 dan hasilnya adalah 2. Maka faktorisasi prima dari 16 yaitu ada 2 kali 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya bukan 2 dikali 4 ya teman-teman ya, melainkan 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Begitu ya teman-teman ya. Setelah kita mencari faktorisasi prima dari 24 dan 16, kemudian kita bisa mencari KPK dari 24 dan 16. Kita kembali lagi ke pengertiannya. Untuk mencari KPK, kita pilih semua bilangan. Jadi kita pilih semua bilangan yang terdapat pada faktorisasi prima 24 dan juga 16. Kemudian jika ada bilangan yang sama, kita pilih faktor yang terbesar. Kita lihat dari faktor 24 dan 16 apakah ada angka yang sama? Ya, ada angka yang sama, yaitu 2. Nah, 2-nya ada 2, maka kita pilih mana? Kita lihat bila kita pilih angka terbesar. Angka terbesar maka 2
Kalau 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, mana yang paling kecil teman-teman? Ya, yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. Betul sekali. Maka FPP dari 24 dan 16 adalah 22 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan dengan 2 dikalikan lagi dengan 2. 2 dikali 2
meningkatkan hal yang sudah baik bisa terus saya lakukan, kemudian bisa memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang baik dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Baiklah Bu, semoga dengan perjalanan kita ini kita akan mendapatkan hal positif yang dapat meningkatkan proses pembelajaran di masa depan. Selanjutnya, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya merasa senang Bu dan bersemangat untuk mengajar karena saya mencoba suatu hal yang baru, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan siswa saya sangat antusias. Alhamdulillah, menurut Ibu hal apa yang sudah baik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah dalam pembelajaran saya sudah membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka ya Bu ya. Ada auditori, visual maupun kinestetik. Kemudian saya merasa saya bisa menerapkan teknik STOP dan juga mencoba menekankan kompetensi sosial emosional terhadap siswa, terutama kesadaran diri, gitu ya. Kesadaran diri, kesadaran sosial, dan kesadaran berrelasi. Luar biasa sekali Ibu. Ibu lagi sudah menerapkan suatu hal yang baru dalam pembelajaran kelasnya. Kalau tadi terkait dengan kelebihan ya Bu, sekarang menurut Ibu apa kekurangan dari pembelajaran yang Saya menerapkan hal ini kan baru pertama kali ya Bu ya, terutama yang berdiferensiasi ini merasa sedikit repot gitu untuk saya, terutama dalam menguasai peserta didik karena proses pembelajaran mereka yang berbeda, sehingga saya belum begitu mampu untuk mendekati semua siswa. Kemudian dalam pengkondisian siswa saya juga masih merasa kurang Bu, tetapi ketika diterapkan teknik STOP menjadi agak kondusif. baik bulannya sudah luar biasa di kemarin di pembelajarannya. Karena memang saya lihat juga anak-anak sudah mengalir Bu untuk mengikuti pembelajaran itu. Kemudian meskipun ada sedikit yang kebingungan dalam mendekati semua siswa, kemudian apakah menurut Ibu tujuan pembelajarannya tercapai? Alhamdulillah Bu Eka, tujuan pembelajaran kemarin itu matematika sudah tercapai. Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin sudah tercapai. Selanjutnya apa rencana Bu Lasmi agar proses pembelajaran kedepannya lebih baik lagi? Saya ingin dapat berkolaborasi dengan wali siswa BK, karena sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab dari sekolah, orang tua maupun kolaborasi keduanya. Ingin juga bisa bekerja sama dengan orang tua untuk menjadi guru tamu Ibu, karena ini akan menjadi pengalaman baru bagi anak-anak. Luar biasa sekali ya Bu Lasmi. Dan kita sebagai guru tentunya harus melakukan pengembangan diri ya Bu. Apa rencana pengembangan diri yang akan Bu Lasmi lakukan? Rencana pengembangan yang ingin saya lakukan, saya belajar secara mandiri Bu, daring melalui webinar, kemudian ada diklat online, dan juga yang sering saya lakukan adalah mengambil referensi dari YouTube serta berbagi praktek kepada rekan sejawat. Ya, semangat yang luar biasa ya Bu Lasmi. Berarti pasti Bu Lasmi punya tujuan dari pengembangan diri tersebut ya Bu. Nah, kira-kira apa ya Bu tujuan dari pengembangan diri tersebut? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru ya Bu ya, terutama untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah,
untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Lesmi kira-kira membutuhkan dukungan dari siapa saja, Bu? Untuk mencapai hal tersebut tentunya saya memerlukan dukungan banyak pihak ya Bu ya. Dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat atau guru satu sekolah ini, kemudian dari wali murid gitu. Baik, jika sudah ada beberapa pihak yang akan mendukung kegiatan tersebut, kira-kira kapan Bu Lesmi akan melakukan pengembangan? Saya akan melakukan secepatnya Ibu, dan waktu yang senggang misalnya saya mengikuti webinar saat selesai mengajar, menunggu waktu absen ruang, atau bisa juga di rumah. Wah, alhamdulillah, semangatnya luar biasa sekali. Semoga rencana yang kalau Bu Lesmi laksanakan